Pernah nggak lo ketika lo buka media sosial, mau itu di Instagram, Facebook atau nggak TikTok terutama, mereka kadang kalau misalnya menunjukkan konten-konten yang kayak bisa dibilang mungkin perzinaan, maksiat, mabok, merokok, segala macamnya, mereka seakan-akan bangga gitu. Mereka seakan-akan benar-benar menormalisasikan. Kadang kalau misalnya lu lihat juga di media sosial, orang-orang yang boti, mereka itu bangga banget gitu akan dirinya kalau misalnya mereka itu ada di Indonesia. Dan kenapa? Ya seperti ini atau perzinaan itu dinormalisasikan di Indonesia. Hello guys, welcome in Bang Arjo Dong. Jadi kalian yang mau sharing kalian kenapa hal itu bisa terjadi di Indonesia dan kenapa hal perzinaan bisa dibilang dinormalisasikan di Indonesia, kecuali di Aceh guys ya. Lu tahu sendiri lah hukum-hukum di Aceh gimana ya. Kayak misalnya lu ketahuan zina atau nggak mungkin lu kemarin tau lah kayak influencer kemarin itu yang ada yang ketahuan ngelakuin ya videonya kesebar, wah gila cuy. Itu dihukumnya benar-benar dihukum banget guys ya. Back to topik. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Yang pertama tentunya pengaruh media sosial dan budaya barat. Ini udah jelas banget guys ya. Ketika masyarakat Indonesia mau dibilang vintage, mau dibilang keren, mau dibilang wah keren sih pokoknya sih kurang lebih kayak gitu guys ya. Seakan-akan mereka itu menormalisasikan hal-hal yang di barat dan dibawa ke budaya-budaya yang ada di Indonesia. Ya mungkin mereka itu kadang menerima dengan mentah-mentah lah, tanpa adanya riset, tanpa adanya sekira itu mengcombine kira-kira cocok atau enggak dengan budaya di Indonesia. Nah, hal inilah yang bisa dibilang kalau misalnya orang-orang akan berpaling, ih ayolah itu sih di Amerika sih biasa aja ya, masa di Indonesia kaku-kaku banget. Nah, inilah perkataan-perkataan pembelaan yang mereka sering lantunkan guys ya, ke orang-orang yang sering menasihati mereka. Yang kedua tentunya perubahan nilai di kalangan sebagian masyarakat. Tentunya di generasi muda zaman sekarang memiliki pandangan yang lebih beragam tentang pacaran, hubungan, kebebasan individual, yaitu kayak hubungan seks atau apapun itu bisa dibilang ya mereka kadang berbeda gitu. Dari generasi yang muda sekarang atau Gen Z, Gen Alpha dan juga Gen milenial atau enggak Gen Boomer, pastinya setiap generasi itu berbeda-beda. Dan hal inilah yang kalau misalnya salah tangkap sama masing-masing generasi dari pembimbingannya, pendidikan segala macamnya, ini udah fatal banget guys ya. Apalagi nanti di gen alpanya ini nggak tahu nih gimana ceritanya, apalagi ketika dia kecil itu udah disungguhin media sosial guys ya. Nah nggak tahu nih ketika mereka besar apakah benar-benar lebih parah dibandingkan Gen Z atau lebih baik. Ya semoga aja pastinya lebih baik lah dibandingkan Gen Z itu sendiri. Yang ketiga tentunya paparan di dunia digital. Tentunya ketika lo buka TikTok, buka Instagram, mereka ini seakan-akan pede gitu. Kalau misalnya seakan-akan mereka itu harus benar-benar diakui, layak, dan pastinya kalau misalnya dia sendiri ngeliat orang-orang yang kayaknya dia nggak sendirian dah, kayaknya gue nggak sendirian dah, kayaknya kita ada gitu, kayaknya kita harus bareng-bareng. Nah inilah mindset mereka kalau misalnya seakan-akan mereka itu nyaman gitu, karena mereka itu ada yang mensupport, ada yang benar-benar bersamain mereka walaupun digital, ada yang kadang benar-benar ya sharing-sharing, mereka seakan-akan tuh benar-benar nyaman. Ujung-ujungnya udah mereka mencari teman lagi, mencari kebersamaan lagi, mencari kebenaran lagi. Nah nggak semua hal yang salah itu patut dibenarkan. Nih ini penting guys ya. Kalau misalnya ada dua hal kesalahan, itu nggak semuanya itu harus dibenarkan gitu. Ya udah, lu pilih minim yang sekiranya itu benar-benar salah banget. Nah menurut kalian gimana? Kenapa Indonesia ini bisa dibilang menormalisasikan hal-hal zina seperti ini? Coba tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat and next time. Bye.